Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke kawan-kawan, pada pagi yang sedikit mendung ini, jadi kita akan bahas tentang murai batu yang gembung. Jadi sebelum kita lanjut, buat kawan-kawan jangan lupa subscribe akun Bang Bram, like, comment, and share, dan jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar setiap video baru kita muncul di notifikasi dan beranda Anda. Oke kawan-kawan, ini murai batu yang punya kita dan masih gembung ya kawan-kawan. Itu yang pertama, faktor mengenai gembungnya itu karena penyebab cuaca yang mendung ataupun cuaca yang dingin, itu salah satunya ya kawan, bisa menyebabkan murai gembung. Namun dalam hal ini kita juga membahas tentang hal-hal lain, tidak hanya karena dingin ataupun sebab apa gitu ya kawan, bukan karena hanya dingin saja, dan itu bisa jadi karena faktor IF nya yang kurang, faktor yang pencernaannya kurang juga. Jadi buat kawan-kawan, solusinya itu untuk mengatasinya, yang pertama, jika ataupun saya akan membahas tentang dampak di awalnya ya kawan, penyebab murai gembung. Yang pertama itu karena faktor cuaca, yang kedua faktor kurangnya IF, baik itu JK, proto, telur semut, dan bahkan ada yang juga kurang makan cacing. Jadi ada juga yang karena pencernaannya kurang bagus ya kawan. Kadang pencernaannya kurang bagus, itu bisa menyebabkan murai kawan-kawan itu bisa gembung juga atau lemas. Jadi yang di depan kita ini murai saya itu karena dia kotorannya sih bagus, saya nengok, kawan-kawan bisa nengok kotorannya, kawan-kawan itu kotorannya itu bagus. Kotorannya tuh bagus, jadi kotorannya itu bagus kawan. Cuman dia gembung-gembung kemarin itu ya kita kasih ekstra puding yang dia mau, apa jangkrik. Kalau tidak mau jangkrik kita kasih kroto, kalau kroto juga kurang mau kita kasih ulat kandang, ulat Jerman, terserah, penting gimana bagusnya kawan-kawan. Dan kalau pemberian ulat, kalau bagi saya buat kawan-kawan itu jangan terlalu diperbanyak, secukupnya saja, jangan nanti dia cabul ya kawan. Dan boleh juga ditambah dengan kroto, secukupnya aja kawan, 1 sendok per seminggu 2 kali atau 3 kali lah paling banyak. Kalau cacing untuk mendinginkan dan untuk pencernaannya. Jadi yang kedepannya kalau misal murai batu kawan-kawan itu kurang aktif ataupun gembung, itu kawan-kawan bisa kasih, yang pertama seperti saya bilang tadi, boleh kasih dengan ekstra puding lah, jangkrik. Kalau memang jangkrik nggak mau, kita lanjutkan sampai apa yang dia mau. Tapi jangan diperbanyak, karena nanti dia takutnya akan mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan untuk vitamin yang kita berikan itu untuk vitamin pencernaan, kawan-kawan boleh beli di toko obat ataupun toko-toko burung yang menjual obat, baik itu Super N, Ebot Fit, atau apalah yang lainnya. Itu yang khusus burung ya kawan. Jadi itu pemberiannya sesuai anjuran yang sudah ditetapkan di botol tersebut ataupun dari pabrikannya, bahwasanya kalau misal Super N dan Ebot Fit itu boleh kawan-kawan campurkan dalam tempat minumnya, baik sehari sekali diganti, 2 hari sekali diganti, terserah kawan-kawan. Boleh setengah hari, yang penting dia diberikan dalam campuran minuman. Ikuti arahannya, apakah untuk burung murai batu besar 4 tetes ataupun 2 tetes,
Kalau saya lihat kalau bagi burung besar biasanya 4 tetes sesuai anjuran, kalau burung kecil itu 2 tetes. Jadi buat kawan kalau pengen tambahan lagi di apa namanya di extra foodingnya, boleh dicampur juga Super N ataupun Ebot feednya itu dicampur dalam jangkrik. Bagaimana cara menyampurkannya? Itu dengan cara meneteskan di jangkrik. Yang pertama itu solusi yang paling mudah. Sudah campurkan kira-kira sudah tercampur, kita kasih ya. Ataupun dengan cara lain seperti menyuntikkan dengan suntikan ya, ataupun apa kalau kawan-kawan bilang suntik jarum suntik yang sped gitu, sped lah, menggunakan sped kita tarik dari Super N ataupun Ebot feed, kita suntik ke perut jangkriknya itu. Setelah kita suntik baru kita kasih untuk murai kita kawan. Itu cara alternatif. Jadi buat kawan-kawan yang susah-susah itu pemberian untuk pencernaannya. Jadi buat kawan-kawan kalau misalnya murainya pencernaannya kurang bagus, boleh berikan Super N. Tapi kadang ada burung yang begitu manja ya kawan-kawan, boleh apa namanya pemberian jangkriknya itu tidak bisa dengan kepalanya kawan-kawan. Jadi kepala dicopot, tinggal badannya doang, kakinya itu dicopot juga supaya tidak merusak kerongkongannya itu, karena ada burung kadang lemas itu karena faktor kerongkongannya itu apa bahasanya, luka, infeksi lah kawan. Kadang ada burung yang infeksi kerongkongannya, jadi pemberian jangkriknya itu kalau bisa dicopot kepalanya. Jadi tinggal badan belakangnya aja, itu aja kawan-kawan. Kaki besarnya dicopot, kaki kecilnya dicopot, dan kepalanya juga dicopot. Itu biar dia supaya makannya lembut. Jadi kalau pemberian jangkrik extra fooding lainnya seperti ulat itu boleh, kalau burungnya manja boleh dipanaskan dulu biar ulatnya itu mati kawan. Jadi setelah dikasih air panas, lalu baru kita berikan ulat Hongkong dalam air panas. Setelah itu baru kita tiriskan dan kita berikan ulat Hongkongnya kepada murai kita kawan. Jadi kalau memang murainya manja, makanannya harus begitu seribet mungkin, kita harus mengikutinya kawan, karena membeli burung itu mahal. Jadi untuk extra fooding jangan kita berikan sesuka hati, kita berikan sesuai burung kita. Dan untuk cacing juga kawan-kawan itu dibersihkan dulu sebelum diberikan kepada burung murai kesayangan kita. Kita bersihkan dengan air bersih sampai berkali-kali ya. Saya biasanya sampai airnya itu tidak kotor lagi dan tidak berlendir. Dan kalau cacingnya panjang itu boleh potong 3 atau potong 2 kawan-kawan. Penting burungnya mau. Itu dia kawan, supaya steril. Begitu juga dengan kroto, dibersihkan supaya tidak ada bakteri-bakteri ataupun sarang-sarang kroto yang tinggal di situ. Itu dia kawan. Dan solusi lainnya untuk yang lebih mudah, kalau memang kawan-kawan pengen murah dan mudah, itu boleh kawan-kawan beli Vitacik yang gunanya untuk apa? Penggunaannya itu biasanya untuk anak ayam, dan boleh juga menggunakan tetaklor. Tetaklor itu warna merah putih gitu kawan. Ini bukan saya mempromosikan ya kawan, tapi merekomendasikan karena bisa mungkin kawan-kawan memberikannya agar burung kawan-kawan itu cepat sehat. Jadi Vitaciknya itu pemberiannya terserah kawan-kawan, penting kita berikan secukupnya, jangan berlebihan dosisnya, takut nanti peler ya kawan-kawan. Jadi pemberian Vitacik itu boleh dilarutkan dalam air, setelah itu pakai step ataupun suntik diberikan kepada jangkriknya biar burungnya kembali sehat. Boleh juga dilarutkan dalam air minumannya boleh juga taruh di situ gitu kawan. Boleh juga disuntik dalam jangkriknya. Gimana bagusnya kawan? Begitu juga dengan tetaklor. Kalau tetaklor dia bentuk kapsul, nanti kapsulnya kita buka, jadi per kapsul itu per air minum.
per air minum setengah aja kawan, jangan penuh air minumnya. Jadi air minumnya tuh bisa gimana ya, diganti sehari sekali kawan. Itu dia tips dari kita. Jadi untuk merawat murai batu yang gembung tipsnya mudah kawan, dan tidak susah. Itu lakukan sampai dia membaik dan sehat kawan-kawan, sampai dia langsung gacor dor. Sampai dia sehat lah, kalau udah sehat dia tetap gacor. Oke kawan, itu saja tips dari kita, dari hal pemberian jangkrik sampai vitamin apa yang cocok untuk murai batu kita yang gembung kawan-kawan. Jadi itu banyak faktor gembung agar burung kita itu cepat sehat. Oke kawan, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, solusi ataupun penyebabnya tentang murai batu gembung. Jadi buat kawan-kawan itu saja yang dari tips dari saya. Nanti boleh kawan-kawan praktekkan, karena saya pun sudah praktek alhamdulillah, dan itu nyata dan real ya kawan-kawan. Mantap. Oke kawan, cukup sekian, terima kasih. Buat kawan-kawan jangan lupa subscribe akun Bang Brem, like, comment, and share. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng agar setiap video baru kita muncul di notifikasi dan beranda Anda. Oke kawan, saya akhiri, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.